kalau ada pergub yang mengatur itu, maka yang namanya pemerintah bisa ikut campur tangan. Sebenarnya biayanya nggak, kalau lihat ini ya, mohon maaf, biayanya nggak terlalu tinggi menurut saya. Jadi hari ini ke rumah susun Bidara Cina, dan mereka rumah susun ini dibangun sebenarnya sejak zaman Pak Harto, dan yang jadi masalah utama di tempat ini adalah maintenance-nya yang tidak berlangsung dengan baik, terutama masalah air. Jadi mereka mengeluhkan bahwa air itu hanya ada pagi dan sore hari, siang dan malam hari biasanya sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah sampah yang tidak diangkut secara rutin, dan juga masalah lapangan tenaga kerja bagi warga di sini yang rata-rata anak-anak mudanya menjadi pengangguran. Dan untuk itu mereka mengusulkan supaya PPSU tidak lagi seperti sekarang yang SLTA, tetapi betul-betul lulusan SD pun bisa. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah menggunakan masyarakat atau warga di sini supaya bekerja. Dan mereka juga mengeluhkan hal bersifat tentang misalnya kekerasan, pencurian, narkoba, dan sebagainya. Itu yang akan kita lakukan. Lalu solusinya apa, Mas, terkait dengan rusun yang mungkin banyak? Jadi harus duduk bersama antara pemerintah dengan para pengembang. Kalau pengembangnya sudah tidak ada, maka pemerintah Jakarta harus membuat pergub untuk mengatur ini. Dulu sebenarnya di zaman Pak Ahok pernah diatur itu. Jadi harus ada pergubnya, harus ada payung hukumnya, termasuk persoalan IPAL yang seringkali dialami hampir seluruh warga di rumah susun ya. Sekarang ini rata-rata terkatung-katung karena mereka mau mengajukan kemana juga bingung. Nah itulah yang kemudian kalau ada pergub yang mengatur itu, maka yang namanya pemerintah bisa ikut campur tangan. Sebenarnya biayanya nggak, kalau lihat ini ya, mohon maaf, biayanya nggak terlalu tinggi menurut saya. Artinya kalau Mas Pram dan Bang Rano terpilih begitu, jadi saya akan dan hampir semua rusun di Jakarta yang katakanlah mereka rata-rata ditempati oleh warga menengah ke bawah, itu harus ada secara khusus ditangani oleh pemerintah Jakarta, dan harus ada empati untuk itu. Kalau saya melihat kemarin di rumah susun Tanah Tinggi, itu kondisinya jauh lebih memprihatinkan ya, dan untuk itu masa air hanya bisa pagi hari, siang, sore, malam sudah nggak ada air, dan itu untuk yang basic, yang paling utama aja nggak terpenuhi. Ya. Lalu dua masalah yang tadi dirasakan masyarakat, kenakalan remaja dan juga terkait dengan air bersih dulu, Mas. Kalau untuk air bersih, Jakarta ini kan memang sementara ini bergantung dari Jatiluhur. Maka di sini salah satu yang kurang adalah pemipaan. Jadi pipa yang dari Jatiluhur masuk ke Jakarta, kemudian ke tempat-tempat seperti rumah susun ini, kenapa hanya pagi dan sore? Karena memang alirannya hanya pagi dan sore. Kalau kemudian ini pipanya diperbanyak, outletnya juga diperbanyak masuk ke tempat-tempat seperti ini, di Jakarta untuk Jatiluhur ini memang hampir 80% untuk Jakarta. Tetapi sekarang pemerintah kan sudah mulai membangun 2 waduk di Banten, Kerian dan apa satu lagi saya lupa namanya. Itu juga menjadi sumber air di Jakarta. Hanya sekarang masih dinikmati sebagian besar di BSD dan Alam Sutera karena mereka kan pengembang besar. Maka harus ada keadilan, jangan hanya pengembang besar aja yang kemudian bisa memanfaatkan itu. Pengembang kecil pun ataupun rumah susun ini juga harus mendapatkan supply. Artinya 2 waduk tersebut akan dioptimalkan? Ya, saya akan fight untuk itu, dan itu memang tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah, mengenai lapangan kerja, sekali lagi saya udah akan membuat, kalau diberi amanah, job fair itu 3 bulan sekali di kecamatan, dan setiap kecamatan ada balai latihan supaya ini juga membuka orang-orang yang bisa bekerja, dan syarat-syarat untuk mereka bisa bekerja di pemerintahan, terutama di PPSU yang sekarang ini dibutuhkan oleh mereka, itu diturunkan. Yang penting bisa baca tulis dan mau kerja keras, yang dibutuhkan adalah kerja kerasnya. Ya. Kenapa untuk spesialisasi hanya untuk PPSU saja? Karena banyak sekali. Ya, kan gini, PPSU sekarang ini yang anunya paling besar. Kalau yang untuk pekerja yang
berpendidikan lebih dari itu, tidak lagi oranye yang merah. Yang dulu Pak Ahok kan membuat yang warna merah untuk proses bangunan, membuat drawing dan sebagainya. Jadi semuanya akan dilakukan. Kalau untuk kenakalan remaja Mas mungkin ada ya kan CCTV-nya kan menjadi swasensor, menjadi barrier orang untuk melakukan misalnya narkoba dan sebagainya. Ya.